Bab 86. Pertemuan para orang hebat. Keesokan harinya, Sekte Han Yue penuh dengan orang. Hari ini, Sekte Han Yue luar biasa meriah karena hari ini adalah sehari sebelum pertandingan murid luar. Saat ini para murid Sekte Han Yue sudah berkumpul di satu sisi, karena pertandingan murid luar ini juga dibutuhkan pendaftaran, di mana tidak semua murid bisa ikut serta. Tentu saja itu untuk orang dengan kultivasi rendah, yang tidak akan memilih untuk merugikan dirinya sendiri. Ketika Harley Ye datang, sudah ada banyak orang berkumpul di sini, dan para murid yang keluar masuk juga terpesona olehnya. Ini paviliun semesta. Menyentuh dagunya, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengadahkan kepalanya untuk melihat. Paviliun semesta benar-benar megah. Di atas paviliun, ada juga segel harta Qian Kun yang mengambang, yang terlihat bersinar. Luar biasa. Sambil menghela nafas, Harley Ye melangkah masuk. Hal pertama yang memasuki matanya adalah arena pertempuran dengan radius 100 kaki. Ruang terbuka di sekitar platform pertempuran adalah ribuan kaki. Pertandingan murid luar sudah diadakan di sini selama bertahun-tahun. Tuhan tolong berkati aku, jangan biarkan aku bertemu lawan yang tangguh. Aku tidak ingin tinggal di gerbang luar selama 3 tahun lagi. Tuhan tolong berkati aku. Sepanjang jalan, Harley Ye hanya mendengar kata-kata seperti itu, di mana para murid berdoa seperti orang gila. Kemunculan Harley Ye langsung menarik perhatian para murid. Dia kini menjadi orang terkenal di Sekte Han Yue, seorang murid magang yang enggan diterima oleh 3 puncak dan hanya dalam waktu 2 bulan, dia menjadi orang terkenal di Sekte Han Yue yang membuat orang merasa kagum. Tapi jangan biarkan aku bertemu dengannya. Aku juga tidak ingin bertemu dengannya. Dia monster, siapapun yang bertemu dengannya akan terkena sial. Harley Ye mengabaikan kata-kata di sekitarnya dan berjalan sepanjang jalan ke aula utama paviliun semesta. Di hadapannya, dia bertemu dengan seorang kenalan lama. Jika dilihat lebih dekat, bukankah itu Dragon Zhao dari puncak Diyang? Harley Ye. Melihat Harley Ye, Dragon Zhao menggertakkan giginya. Harley Ye mengabaikan orang ini secara langsung karena malas berurusan dengannya. Dia mengalahkan Dragon Zhao pada saat dia masih berada di tingkat pertama alam Ningqi hari itu dan sekarang dia telah mencapai tingkat ke-9 alam Ningqi serta basis kultivasinya juga masih lebih tinggi dari Dragon Zhao. Level mereka sudah tidak lagi sama. Melihat dirinya diabaikan oleh Harley Ye, Dragon Zhao mengatupkan giginya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lebih dari separuh murid pewaris dikalahkan olehnya dan dia sudah tidak lagi memiliki syarat untuk dibandingkan dengan Harley Ye. Di depan, para murid yang datang untuk mendaftar diam-diam memberi jalan kepada Harley Ye. Tentu saja Harley Ye tidak akan sungkan dan langsung menemui tetua berjubah putih bernama Oscar Lee. "Tetua, aku ingin mendaftar," kata Harley Ye sambil menyerahkan kartu identitasnya. "Kamu adalah Harley Ye." Oscar Lee melirik nama di kartu identitas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Harley Ye dari atas hingga ke bawah, lalu menghela nafas. "Kamu benar-benar orang yang berbakat dari negara ini." Pujian tetua terlalu berlebihan. "Iya, bekerja keraslah." Oscar Lee tersenyum lembut dan sudah mengukir nama Harley Ye pada sebuah batu giok. Setelah mendaftar, Harley Ye berbalik dan berjalan keluar, tetapi bertemu banyak kenalan lama lagi. Murid-murid puncak Ren yang datang berkelompok, dipimpin oleh seorang pria bernama Heriki dan di sisi lain murid-murid puncak Di yang juga datang, tentu saja dipimpin oleh Chico. Benar-benar ketika para musuh saling bertemu, suasana menjadi lebih panas. Ketika murid-murid puncak Ren Yang dan puncak Di yang melihat Harley Ye, ekspresi mereka berubah suram, karena beberapa hari ini, banyak murid dari kedua belah pihak yang kalah di tangan Harley Ye.
Nah, sebaiknya kamu berdoa agar tidak bertemu denganku, jika tidak kamu akan mati mengenaskan. Harry dan Chico melangkah maju sambil tersenyum dingin. Apakah ini sama dengan tindakan menakut-nakuti? Harley menatap langsung ke arah keduanya dengan mata yang dalam dan tajam. Momentum ketiga orang itu mengalir keluar tanpa disuruh dan terus meningkat, seolah-olah mereka akan langsung bertarung di tempat pada saat itu juga. Ramai sekali. Sebuah tawa lucu terdengar. Zendy yang menggoyangkan kipas dengan ringan juga masuk dan melirik Harley dengan cahaya dingin di matanya. Harley melirik Zendy dan niat membunuh yang tak terbendung di tubuhnya ditekan olehnya. Kejadian dia melukai Fendi Zhang dengan serius di aula kedisiplinan hari itu, selalu terukir di hatinya dan dia diam-diam bersumpah bahwa suatu hari dia akan memusnahkan bajingan ini. Niat membunuhnya terlalu berat, tidak peduli seberapa kuat kamu, akan sulit untuk mencapai hasil tersebut. Begitu kata-kata ini keluar, tanpa perlu Harley melihat, dia sudah tahu siapa yang datang. Kecuali Yasmin Su dari puncak Renyang, siapa lagi yang bisa berbicara seperti itu? Selanjutnya, lebih banyak orang datang dan kebanyakan dari mereka memiliki dendam terhadap Harley. Bagus. Sekelompok besar orang memandang Harley dengan sinis, membuat sosok Harley tampak lemah. Apakah mereka akan bertarung di sini? Bisik murid-murid di sekitarnya. Ini adalah paviliun semesta, dengan bertarung di sini, itu sama saja dengan mencari kematian. Ada apa? Kenapa semuanya berhenti di sini? Terdengar suara tidak senang yang memecahkan suasana panas di tempat kejadian. Orang yang datang adalah murid berbaju ungu dengan palu emas berwarna emas ungu. Kedatangannya membuat mata para murid di sekitarnya berbinar satu demi satu. Murid pertama paviliun tugas, Pandi Huo. Segera, seseorang mengenali orang ini. Sudah kukatakan bukan, pasti sangat meriah hari ini. Setelah Pandi Huo, 5 orang lagi muncul, membuat mata para murid di sekitarnya berbinar kembali. Murid pertama paviliun senjata spiritual, Wilson Zhao. Murid pertama Balai Penegakan Hukum, Joriko Xiao. Murid pertama Taman Spirit Orchard, Lincoln Wang. Apakah itu murid pertama paviliun Taman Pustaka, Yan Lu? Dia bahkan juga datang. Setelah mereka bertiga, sosok anggun lainnya masuk. Setelah dilihat lebih dekat, itu adalah Keliki dari paviliun obat spiritual. 10 murid teratas di gerbang luar, kecuali yang dari puncak Tianyang, semuanya telah tiba, membuat paviliun semesta yang sudah semarak menjadi lebih ramai. Para orang hebat ini mungkin hanya pada saat pertandingan murid luar di gerbang luar baru akan berkumpul. Tak perlu dikatakan, kamu pasti adalah Harley. Pandi Huo dari paviliun tugas sudah familiar dengan itu dan sudah mengarahkan pandangannya pada Harley. Demikian pula, mata beberapa orang lain juga diarahkan ke dirinya. Ketika Harley datang ke Sekte Heng Yue, mereka masih sedang berlatih dan nama yang paling sering mereka dengar setelah keluar 2 hari yang lalu adalah Harley. Iu masih membuat orang-orang penasaran meskipun sudah melihatnya secara langsung. Sudah aku katakan bahwa dia adalah Alang Ningki, tapi kamu masih tidak percaya. Sekarang aku sudah mempercayainya. Meskipun dia adalah Alang Ningki, tapi auranya ini tidak lemah sama sekali dari kita semua. Anak ini cukup tampan juga. Beberapa murid berbakat menyentuh dagu mereka dan memandang Harley, seperti mereka sedang melihat monyet dan Harley merasa tidak nyaman karena tatapan mereka. Adik sepenguruan, jangan takut, kakak seperguruan akan melindungimu. Pandi Huo mengalungkan lengannya di leher Harley sambil mengatakan itu. Dia tidak lupa untuk melirik Hariki, Chico dan Zendy. Aku memang sudah tidak senang melihat ketiga orang ini. Apa yang kamu katakan?
Wajah mereka bertiga tiba-tiba menjadi gelap. Aku bilang, aku tidak senang melihat kalian, kenapa? Kamu, Chiko hendak bergerak maju, tapi dihentikan oleh Heriki dan Zendiyi. Sampai jumpa di panggung pertempuran. Mereka bertiga mendengus dingin dan masing-masing memimpin adik sepenguruan mereka untuk masuk ke dalam. Cek. Pandi Huo mengabaikannya, lalu menepuk bahu kecil Harley Ye sambil menyeringai lebar dan berbicara dengan suaranya yang sangat kasar. Adik sepenguruan, aku akan mentraktirmu untuk minum alkohol di lain hari. Ayo pergi, jangan membuang-buang waktu di sini. Choriko Xiao mendesak semua orang dan mereka juga berjalan menuju aula utama. Apakah kamu sudah merasakan tekanan? Setelah beberapa orang pergi, Keliki melangkah maju dan bertanya dengan lembut. Ada tekanan, tapi tidak besar, kata Harley Ye. Memang, sejak menerobos ke alam Nimki tingkat 9 beberapa hari yang lalu, dia memiliki keyakinan mutlak untuk menghadapi murid-murid di bawah alam Zen yang gerbang luar. Meskipun 10 murid teratas kuat, mereka semua berada di puncak alam Ren Yuan, di mana mereka sepenuhnya berada dalam jangkauannya. Baguslah jika seperti itu. Keliki yang terkenal dingin itu, jarang-jarang tertawa kecil. Kenapa aku tidak melihat murid nomor 1 gerbang luar? Harley Ye menatap Keliki dengan kebingungan. Iya, tidak ada yang tahu kemana dia pergi untuk minum lagi. Keliki mengangkat bahu dan berjalan pergi. Dia masih memiliki waktu luang untuk minum. Harley Ye mengangkat alisnya dan berjalan keluar dengan perlahan-lahan. Bersambung. Bab 87, Pupet. Tepat setelah meninggalkan paviliun semesta, Harley Ye diseret oleh Brady, yang muncul entah dari mana. Dari mana kamu datang? Kamu ingin membawaku kemana? Aku ingin menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Brady mengedipkan matanya yang kecil karena suatu alasan. Diseret sepanjang jalan oleh Brady, Harley Ye dibawa ke Taman Spirit Orchard. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya Harley Ye datang ke Taman Spirit Orchard milik Sekte Heng Yue. Saat berjalan masuk, hal pertama yang dia lihat adalah buah spiritual yang bersinar tergantung dari pohon buah spiritual yang kokoh, mengungkapkan pikiran dan tindakan buah tersebut, memancarkan atmosfer padat energi spiritual, yang membuat matanya bersinar cerah. Ketika keduanya masuk, Anitang sebagai murid dari Taman Spirit Orchard, telah mengambil beberapa piring buah spiritual untuk diberikan pada Harley Ye. Tentu saja, Harley Ye tidak akan sungkan. Dia menggigit buah roh, kemudian menatap Brady, di mana hal baik yang kamu katakan. Lihat ke sana, kata Brady sambil menunjuk ke suatu arah yang tidak jauh. Mendengar ini, Harley Ye melihat ke arah yang ditunjuk Brady. Baru kemudian dia menyadari bahwa tidak jauh di bawah pohon buah roh ini, ada seorang pria berpakaian hitam yang masih muda, yang berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Siapa itu? Aku belum pernah melihatnya. Harley Ye memandang Brady dan Anitang dengan bingung. Dia adalah Pupet. Anitang meletakkan tangannya di atas meja batu, memegangi dagunya yang tembem. Guru membawanya kembali dari gerbang dalam kemarin, mengatakan itu digunakan untuk di Taman Spirit Orchard. Pupet, Harley Ye terkejut. Ini barang bagus, bukan? Brady tersenyum dan menggigit buah spiritual. Kalau begitu aku harus pergi melihatnya. Harley Ye menepuk pantatnya dan berlari. Ketika dia datang ke sisi Pupet, dia menyentuh dagunya dan melihat dari atas hingga ke bawah pada Pupet di depannya. Dari tubuh Pupet, dia tidak bisa merasakan aura kultivator dan wajah sang Pupet juga kaku, tatapannya kosong serta tidak ada jejak gejolak emosi. Ini persis seperti yang dirumorkan.
Dia yang dulunya suka mengumpulkan informasi ketika berada di Sekte Zeng yang pernah mendengar tentang pupet. Yang disebut pupet adalah sejenis senjata pembunuh yang dibudidayakan dengan metode misterius khusus. Mereka tidak memiliki perasaan dan pikiran, jadi mereka berdarah dingin. Begitu mereka mengidentifikasi target, mereka tidak akan berhenti kecuali sang pengendali yang menghentikannya. Mengulurkan tangannya, dia mengetuk pupet itu dengan ringan. Tubuh pupet ini terbuat dari logam, sangat keras. Bagaimana, unik bukan? Brady berjalan dengan buah roh di tangannya. Dalam ujian hutan gersang, ada boneka seperti ini, tetapi mereka semua adalah tingkat human. Dalam hal kekuatan, mereka setara dengan kultivator alam Ren Yuan. Tingkat human. Jadi ada yang lebih tinggi. Tentu saja, Brady mengangguk, di atas tingkat human adalah tingkat misteri dan pupet di tingkat misteri setara dengan kultivator alam Zen Yang. Di atas tingkat misteri adalah tingkat bumi dan pupet di tingkat bumi setara dengan kultivator alam Lingsu. Di atas tingkat bumi adalah tingkat langit. Aku mendengar dari pamanku bahwa Sekte Heng Yue juga memiliki pupet tingkat langit yang setara dengan kultivator alam Kong Ming. Benaran, Harley Ye berseru kaget. Aku mendapatkan informasi seperti itu, tapi karena kultivasi pamanku terlalu rendah, jadi dia belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nona Ani, siapa yang mengendalikan pupet ini? Harley Ye memandang Ani Tang yang berada di sampingnya. Bisakah kamu membiarkanku menguji kekuatannya? Tidak semudah itu. Sebelum Ani Tang dapat berbicara, Brady memasukkan sisa buah spiritual ke dalam kantongnya, melihat buah spiritual di pohon dan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Tiba-tiba, Harley Ye menemukan bahwa sinar spiritual melintas di mata boneka di depannya. Segera, dia bergerak dan mengejar Brady. Ayo, biarkan aku membawamu berlari 2 putaran. Brady sudah lari terlebih dahulu dan pupet itu mengejarnya. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi sebelum dia berhasil menangkap Brady, dia pasti tidak akan berhenti. Pupet mempunyai pikiran untuk bertindak. Harley Ye memandang Ani Tang dengan heran. Tentu saja tidak. Ani Tang menunjukkan 2 gigi kecil. Dia dikendalikan oleh sihir buatan dan dia ditempatkan di Taman Spirit Orchard untuk menjaga Taman Spirit Orchard. Guru telah mengukir mantra pada tubuhnya terlebih dahulu, jadi begitu seseorang mencuri buah spiritual, itu akan mengaktifkan mantra di tubuhnya dan dia akan mengejarnya secara langsung. Lalu jika dia tidak bisa menangkap Brady, apakah dia akan terus mengejarnya? Tentu saja tidak. Jika Brady keluar dari Taman Spirit Orchard, dia akan berhenti mengejar. Tentu saja, ada cara lain, yaitu membaca mantra untuk menghentikannya. Saat dia mengatakan itu, Ani Tang telah memindahkan sidik jarinya dan sepertinya dia mengendalikan pupet itu. Segera, pupet yang mengejar Brady tidak jauh darinya segera berhenti dan dipanggil kembali oleh Ani Tang. Cobalah kekuatannya. Gerakan tangan Ani Tang berubah. Segera, pupet yang berdiri seperti lembing tiba-tiba bergerak, melangkah keluar dalam 1 langkah, mengangkat tangannya dan menebas ke arah Harley Ye. Melihat hal itu, Harley Ye bergerak maju dan telapak petir dikerahkan olehnya. Suara benturan logam sangat jelas dan pupet itu dipukul mundur dengan telapak tangannya. Namun segera, pupet itu bergerak maju lagi, meskipun serangannya kaku, tapi jika sang pengendali tidak ingin dia untuk berhenti, maka dia akan menyerang tanpa henti. Benar-benar misterius, seru Harley Ye dan juga memperkirakan kekuatannya dalam duel dengan pupet yang tidak terlalu kuat. Dia adalah pupet tingkat terendah dalam tingkat manusia. Jelas Ani Tang, hanya saja karena bahan yang digunakan untuk membuatnya terlalu rendah. Jika bahannya lebih tinggi, maka memberinya kemampuan teknik hitam yang berbeda. Pupet juga bisa menggunakan teknik hitam. Tanya Harley Ye dengan heran.
Iya. Ani Tang menjawab dengan yakin, tetapi pupet seperti itu membutuhkan fleksibilitas dan kekakuan bahan yang sangat tinggi, jika tidak, mudah untuk melukai diri sendirinya karena teknik hitam dan karena kemampuannya untuk melakukan teknik hitam. Mantra yang harus dia tanamkan di tubuhnya menjadi lebih rumit, bahkan jika dia diberi kemampuan untuk melakukan teknik hitam, kekuatannya akan lebih kuat daripada seorang kultivator dari tingkat yang sama, karena bagaimanapun juga mereka tidak punya pikiran. Barang bagus, benar-benar barang sangat bagus. Harley Ye menyentuh dagunya, berpikir dalam hati bahwa jika dia memiliki pupet yang kuat, itu akan terasa menyenangkan. Di sini, Brady menyodok Harley Ye dengan jarinya, mengedipkan mata dengan seringai. Apakah kamu ingin memilikinya? Benda ini juga bisa didapatkan. Mata Harley Ye berbinar. Tentu saja. Brady mengedipkan matanya yang kecil. Paviliun harta karun menjualnya. Pupet ini juga akan dijual. Harley Ye terkejut. Brady telah mengulurkan 2 jari gemuk, satu pupet tingkat manusia senilai 300.000 batu spiritual. 300.000. Mendengar harganya, Harley Ye menelan ludahnya. Meskipun 300.000 bukan jumlah yang kecil, tapi itu tidak sulit bagimu, kan? Brady menepuk bahu Harley Ye dengan penuh arti. Kamu seorang alkemis, dengan kamu asal membuat saja, kamu sudah bisa mendapatkan ribuan pil obat, ini semua hanyalah masalah waktu. Pupet tingkat human memiliki kekuatan yang terbatas dan aku menghabiskan 300.000 batu spiritual untuk membelinya, mengapa aku merasa sangat dirugikan? Harley Ye mendecakkan lidahnya. Apa yang kamu tahu? Pupet tidak memiliki pikiran atau jiwa, itu adalah senjata pembunuh. Meskipun itu hanyalah pupet tingkat human, tapi dia juga bisa menyelamatkan nyawa manusia di saat-saat kritis, setidaknya untuk menahan dan membunuh musuh itu tidak menjadi masalah. Harley Ye memutar matanya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Brady masuk akal. Pupet adalah alat yang tidak memiliki pikiran, tidak memiliki rasa sakit dan gatal. Bahkan jika dia dihancurkan oleh orang lain, tapi setidaknya dia bisa menjadi pelindungnya di saat-saat krisis, yang bisa menjadi cara yang baik untuk melindungi diri sendiri. 500.000. Harley Ye menyentuh dagunya, cahaya melintas di matanya dan bergumam, ayo kita kumpulkan bersama-sama. Bersambung.